ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sin dari mana? Ada tahu saudara? Dari laporan di Polsek Pesanggerahan. Karena saya tanya, ini siapa pelakunya? Saya ingin tahu pelakunya siapa. Tapi waktu itu memang nggak ada info apa-apa. Saya juga nggak tahu ini siapa. Tanya ke teman-temannya juga temannya nggak tahu ini siapa. Tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama. Hari pertama di Medika. Di Medika Permata Hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya, karena di situ ada polisi, ada macam-macam, ada polisi, ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap. Saya tanya siapa pelakunya? Oh nanti aja Bapak, besok pas laporan bisa tahu. Saya pengen tahu pelakunya siapa. Kemudian Sebentar, jadi ada para polisi ada datang ke rumah sakit juga ya? Ada ya. Sehingga saudara bisa bertanya. Iya. Ya, baik, ini kenapa dan lain-lain saya tanyakan. Kemudian malam itu ada orang yang saya nggak tahu selalu deketin saya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Satu orang namanya Karel, katanya yang ngasuh Dendi dari kecil. Yang 2 saya kurang paham. Dia tiba-tiba mendekati terus, Pak saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu. Kenapa Anda datang ke sini? Ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja Pak. Kemudian saya marah, Anda siapa? Ngatur-ngatur, saya harus ke rumah sakit yang lebih baik. Nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua. Saya makin marah lagi. Saya langsung berpikir ini pejabat atau apa? Kok dari tadi ada orang nanyain ini terus. Kemudian saya teriakin, itu saksi Pak Rudi juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Polsek Pesanggerahan juga tahu ketika saya teriak. Saya tanya, kamu siapa? Kamu anggota ya? Bukan Pak. Kamu siapa? Kamu anggota. Kenapa nanya-nanya terus dari tadi, maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau? Padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya, karena David kejang-kejang. Tiba-tiba datengin seperti itu. Nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih? Orang ini siapa? Sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus. Di rumah sakit dia 2 hari yang mulia. Sebentar, kan saudara tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa kan masih. Ya. Terus ada jawabnya, tepatnya dari pelaku. Saya mewakili keluarga dari pelaku. Siapanya? Omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk kesini. Disuruh untuk kesini, ya. Disuruh untuk apa? Sudah tanya kan? Itu tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah, apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Akhirnya yang bersangkutan mundur? Mundur tapi cuma di luar. Di luar, ya. Baik. Artinya tidak komunikasi lagi dengan saudara. Terus tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Nah, keanehannya apa? Keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh ini saudara ada asuransi ada, ya? Ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa meng-cover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca.
Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Saya tanya, siapa orangnya, tahu nggak? Enggak, Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggraini, lawyernya David, yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora membuat Republik ini gonjang-ganjing. Betapa tidak, selain membuat korban yang merupakan anak pengurus GP Ansor mengalami koma, Mario juga membuat sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, menjadi sorotan. Penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 itu bermula saat sang kekasih berinisial AG memberitahu Mario bahwa dirinya sempat diperlakukan tidak baik oleh David saat masih menjalin hubungan. Mario pun tersulut emosi dan menganiaya David bertubi-tubi hingga mengakibatkan korban harus dirawat di ruang ICU selama berbulan-bulan. Tak hanya Mario Dandi, polisi juga menetapkan kekasih Mario, AG, dan teman Mario, Shane Lucas, sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Kasus ini berbuntut panjang setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap plat nomor polisi mobil Rubicon yang dikemudikan Mario Dandi tak berizin. Dari penelusuran netizen terkuak informasi bahwa Mario adalah putra dari Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Publik semakin tercengang melihat kekayaan Rafael yang merupakan pejabat eselon 3 ini mencapai 56 miliar rupiah lebih. Mario yang gemar pamer kekayaan di media sosial menjadi pintu masuk untuk mengulik lebih dalam kekayaan sang ayah. Ketika itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak kompak mengecam gaya hedonis keluarga Rafael. Bahkan Rafael pun dicopot dari jabatannya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana. Sebuah video viral yang memperlihatkan Mario Dandi Satrio memasang sendiri kabel tis yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya membuat gaduh. Kejadian ini membuat masyarakat geram dan menilai Mario Dandi telah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak kepolisian. Usai video tersebut menjadi sorotan, Polda Metro Jaya pun langsung memberikan klarifikasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bahkan harus turun tangan menangani kegaduhan yang dibuat oleh anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak itu. Irjen Karyoto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila membuat kesalahan dalam penanganan kasus Mario. Saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa, ya, apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar.
Dalam klarifikasinya, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan peristiwa itu terjadi saat Mario Dandi menjalani pemeriksaan terakhir sebelum berkasnya diserahkan ke kejaksaan. Saat itu, Mario baru saja keluar dari sel tahanan dan di dalam sel tahanan memang tidak memakai borgol. Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan terima kasih kepada warganet atas kritik dan masukan dalam penanganan hukum kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi. Tim TV One mengabarkan.